Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Sugi, selaku dosen dari mata kuliah Mekanika Fluida kelas B1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Natalia Zanita dari kelas Mekanika Fluida B1 dengan NIM akhir 031. Hari ini akan mempresentasikan tentang simulasi numerik pengaruh bentuk saluran terhadap pola aliran fluida dalam kanal terbuka. Baik, yang pertama ada abstrak, di mana bentuk saluran dalam kanal terbuka memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik aliran fluida. Studi ini menganalisis bagaimana variasi bentuk saluran seperti trapezoidal dan persegi panjang bisa mempengaruhi distribusi kecepatan, tekanan, serta pola vortex dalam kanal terbuka. Menggunakan metode numerik berbasis persamaan konservasi massa dan momentum, simulasi ini dapat dilakukan untuk membandingkan pola aliran dalam kedua bentuk saluran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran trapezoidal memungkinkan transisi aliran yang lebih halus dengan gradien tekanan yang lebih kecil dibandingkan dengan saluran persegi panjang, yang cenderung menghasilkan daerah stagnasi dan vortex yang lebih besar. Studi ini memberikan wawasan yang berguna dalam optimasi desain kanal terbuka untuk meningkatkan efisiensi aliran. Lalu yang untuk latar belakang akan saya bacakan beberapa di mana aliran fluida dalam kanal terbuka merupakan fenomena yang umum dijumpai dalam berbagai aplikasi teknik sipil dan lingkungan seperti irigasi, drainase, kota, saluran limbah, dan sungai buatan. Tidak seperti aliran pada pipa tertutup, aliran dalam kanal terbuka memiliki permukaan yang bebas, di mana mereka berinteraksi langsung dengan atmosfer, sehingga karakteristik alirannya ini sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan bentuk saluran. Lalu di sini karena kita menggunakan komputasi dengan kemajuan teknologi komputasi, pendekatan numerik seperti Computational Fluid Dynamics atau CFD menjadi alat yang sangat berguna untuk memodelkan aliran dalam kanal terbuka. Simulasi numerik ini memungkinkan analisis mendalam terhadap distribusi kecepatan, tekanan, dan identifikasi daerah-daerah vortex tanpa harus melakukan eksperimen fisik yang memakan waktu dan biaya. Lalu untuk studi pustakanya, yang pertama ada 2.1 prinsip konservasi massa dan momentum, di mana persamaannya sesuai dengan lintasan airan yaitu rho A per rho T ditambah rho AU per rho X sama dengan 0. Prinsip konservasi massa dan momentum ini sangat penting dalam memodelkan aliran fluida dalam kanal terbuka. Konservasi massa memastikan bahwa fluida tidak hilang atau bertambah dalam sistem. Sedangkan konservasi momentum mempertimbangkan bagaimana gaya eksternal seperti tekanan dan gravitasi dapat mempengaruhi pergerakan fluida. Penerapan prinsip ini telah digunakan dalam berbagai studi untuk memprediksi bagaimana sih perilaku aliran dalam kanal yang terbentuk dan hambatan yang berbeda, mulai dari aliran yang bergelombang maupun aliran yang persegi. Lalu yang kedua, pengaruh geometri saluran terhadap aliran. Saluran berbentuk trapezoidal sering digunakan dalam sistem irigasi karena dapat memberikan distribusi tekanan yang lebih merata dan mempengaruhi gangguan turbulensi, menurut Henderson tahun 1966. Sebaliknya, saluran persegi panjang ini lebih mudah dibangun tetapi cenderung menghasilkan vortex yang lebih besar di sepanjang dindingnya. Penelitian yang lain, salah satu penelitiannya juga menunjukkan bahwa bentuk saluran ini tersebut, bentuk saluran mempengaruhi efisiensi transportasi fluida. Misalnya, saluran dengan profil yang melengkung dapat mengurangi kehilangan energi akibat turbulensi dan meningkatkan efisiensi aliran dibandingkan dengan yang berbentuk kotak yang memiliki perubahan mendadak dalam distribusi tekanannya. Aliran fluida dalam kanal terbuka merupakan fenomena yang penting dalam sistem hidrolik seperti irigasi, drainase, dan pengendalian banjir. Berbeda dengan aliran dengan pipa tertutup. Aliran dalam kanal terbuka memiliki permukaan yang bebas dan dipengaruhi oleh gravitasi sebagai gaya penggerak utamanya. Karakteristik aliran ini sangat bergantung pada bentuk penampang saluran dengan adanya elemen pengganggu di dalamnya. Parameter utama dalam kajian ini yang saya lakukan merupakan kecepatan aliran, kedalaman, serta bilangan Reynolds yang digunakan untuk menentukan jenis aliran.
Untuk persamaan Reynolds ini dapat dinyatakan dengan persamaan RE sama dengan Rho U dH per mu, di mana dH ini merupakan 4A sama dengan A per P adalah diameter hidrolik, U merupakan kecepatan rata-rata aliran, dan Rho adalah densitas fluida, serta mu adalah viskositas dinamik. Bila RE-nya kurang dari 500, berarti alirannya dikategorikan laminar. Sebaliknya, jika RE-nya lebih dari 2000, aliran cenderung turbulen. Lalu, untuk metode penelitian dari proyek UTS yang saya lakukan, itu penelitian ini menerapkan pendekatan simulasi numerik untuk menganalisis perilaku aliran fluida dalam kanal terbuka yang dilengkapi dengan dua jenis hambatan, yakni hambatan berbentuk lengkung dan kotak. Tujuan utama dari simulasi numerik ini adalah untuk memahami bagaimana sih bentuk hambatan yang dipengaruhi dari distribusi kecepatan, tekanan, serta pembentukan vortex dan zona resirkulasi. Proses simulasi ini dilakukan berdasarkan penyelesaian dan konservasi massa dan momentum menggunakan metode diskritasi numerik berbasis beda hingga dengan mempertimbangkan kondisi batas dan karakteristik fisik sistem kanal terbuka. Untuk deskripsi sistem yang saya lakukan kali ini, sistem kanal terbuka dikaji dengan dua dimensi dengan mempertimbangkan keberadaan hambatan di tengah aliran. Dua jenis hambatan yang yang akan dianalisis oleh saya kali ini adalah yang pertama ada hambatan lengkung, yang dimana bentuk hambatan ini dirancang menyerupai profil air dinamis dengan kontur melengkung. Karakteristik bentuk ini memungkinkan aliran fluida dapat beradaptasi secara lebih halus dengan pengaturan geometri, sehingga mengurangi gradien tekanan yang tajam dan memperkecil kemungkinan separasi aliran. Secara umum, hambatan lengkung ini menyebabkan besarnya percepatan aliran di sisi luar lengkungan karena penurunan tekanan, serta sedikit perlambatan di sisi dalamnya. Lalu kemudian yang kedua ada hambatan kontak, ada hambatan kotak, di mana hambatan jenis ini memiliki geometri sudut yang tajam dan sisi tegak lurus terhadap arah aliran. Konfigurasi ini dapat memicu pembentukan zona stagnasi di sisi hulu hambatan dan menghasilkan separasi aliran yang signifikan di hilir. Sebuah konsekuensinya yang didapat adalah terbentuknya vortex besar yang menyebabkan fluktuasi, kecepatan, serta peningkatan kemungkinan terbentuknya zona recirculation. Lalu yang kedua ada formulasi matematis, di mana terdapat ada dua persamaan, yaitu persamaan kontinuitas dan persamaan momentum atau Saint-Venant. Lalu yang ketiga ada implementasi dan visualisasi. Setelah penyelesaian numerik ini dilakukan, hasil simulasinya akan divisualisasikan dalam berbagai bentuk yang mencakup distribusi kecepatan, di mana untuk menunjukkan perubahan kecepatan fluida di sepanjang kanal dan di sekitar hambatan. Yang kedua ada distribusi tekanan, untuk memvisualisasikan fluktuasi tekanan akibat efek geometri hambatan, dan pola aliran dan vortex untuk mengidentifikasi pembentukan zona resikulasi, separasi aliran, serta struktur turbulen di sekitar hambatan. Lalu ada hasil dan pembahasan. Hasil analisis dan studi ini divisualisasikan melalui sebuah program numerik yang dirancang untuk merepresentasikan simulasi aliran fluida dalam kanal terbuka yang dipengaruhi oleh keberadaan dua jenis penghalang yang berbeda, yaitu penghalang kotak bertingkat atau box step dan penghalang melengkung bergelombang atau wave curve. Tujuan utama dari simulasi ini adalah untuk memahami bagaimana geometri penghalang mempengaruhi pola aliran fluida, khususnya dalam konteks dinamika fluida pada aliran laminar yang sering ditemukan dalam skenario kanal terbuka yang merupakan faktor alami ataupun buatan. Seperti ini, saya akan menjelaskan satu persatu juga. Ini untuk kodenya, dan ini untuk outputnya yang didapat. Penjelasan dan kode dan konsep dari yang saya lakukan. Untuk parameter simulasi visualnya, panjang aliran untuk menentukan panjang area visualisasi aliran. Yang kedua ada tinggi aliran untuk menentukan tinggi aliran, area visualisasi aliran. Dan yang ketiga ada jumlah partikel, di mana ini untuk meskipun didefinisikan dalam kode ini menggunakan panas statis untuk merepresentasikan aliran, bukan simulasi pergerakan partikel yang sebenarnya.
Lalu untuk yang kedua ada data untuk penghalang yang melengkung, di mana X1 ini membuat array nilai X panjang area aliran dengan banyak titik untuk menghasilkan kurva yang halus. Lalu yang kedua ada Y1, di mana itu merupakan tinggi aliran untuk menentukan batas atas penghalang melengkung, menggunakan fungsi sinus dan kosinus untuk menciptakan bentuk gelombang. Pengurangan dari tinggi aliran dilakukan agar penghalang berada di atas area aliran. Lalu yang Y1-nya bawah penghalang ini menentukan batas bawah penghalang yang melengkung dengan cara yang serupa. Penambahan satu memastikan penghalang tidak menyentuh dasar. Lalu yang ketiga ada data untuk penghalang kotak, di mana di sini ada X2 yaitu kiri atas, Y2 kiri atas, X2 kanan bawah, Y2 kanan bawah. Ini untuk mendefinisikan koordinat titik-titik sudut yang menggambar beberapa kotak yang berbentuk penghalang. Nah, di sini saya mendefinisikannya beberapa segmen garis vertikal untuk membuat bentuk seperti tangga atau kotak yang bertingkat. Yang keempat ada membuat figur dan subplot. Di sini sama seperti sebelumnya membuat dua subplot dalam satu figure. Yang kelima ada plot simulasi dan penghalang melengkung. Nah, di sini yang pertama ada eh, di mana X1, Y1 atas menghalang tinggi aliran ini mengisi aliran eh, area antara kurva Y1 atas menghalang dan batas atas atau tinggi aliran dengan warna abu-abu muda untuk merepresentasikan bagian atas penghalang. Lalu untuk yang Y1-nya bawah penghalang, ini mengisi area antara batas bawah atau 0 dan kurva Y1 bawah penghalang dengan warna abu-abu muda untuk merepresentasikan bagian bawah penghalang. Nah, dari simulasi aliran dengan panah ini, menggunakan loop for untuk menempatkan beberapa panah secara horizontal di bagian atas dan bawah aliran area aliran untuk memberikan kesan adanya aliran dari kiri ke kanan. Lalu untuk arrow-nya sendiri ini, fungsinya ini digunakan untuk menggambarkan panah, di mana parameter pentingnya itu argumen pertama dan kedua ini koordinat titik bawah awal panah, argumen ketiga dan keempat vektor arah panah dx atau dy. Untuk aliran horizontal ke kanan itu dx positif dan dy-nya adalah 0. Sedangkan untuk yang ke kiri dx-nya negatif. Lalu ada head width, itu adalah lebar kepala panah. Head length, itu panjang kepala panah. FC ini warna isi kepala panah, dan EC ini warna tepi kepala panah, dan alpha ini tingkat transparansi. Dan panah yang lebih besar dan di awal dan di akhir itu dimaksudkan untuk mempertegas arah aliran umumnya. Lalu untuk plot simulasi penghalang kotak, ini ada fill between, menggunakan fill between untuk mengisi area di antara titik-titik yang mendefinisikan sebuah kotak-kotak penghalang dengan warna abu-abu muda. Karena penghalangnya ini kan berbentuk bola kotak-kotak yang vertikal. Jadi saya mengisinya fill between beberapa kali untuk setiap bagian kotak. Lalu untuk visualisasi aliran dengan panah, kurang lebih sama dengan yang melengkung, menempatkan panah di horizontal untuk menunjukkan sebuah alirannya. Lalu ditambahkan dengan logika if not atau kode if not, itu kondisinya bertujuan untuk mencegah panah yang digambar tepat di dalam area penghalang kotak sehingga visualisasinya itu lebih jelas. Namun masih merupakan pendekatan yang sangat sederhana. Lalu untuk pengaturan plot, di sini bisa dilihat fungsi-fungsi yang saya gunakan ini digunakan untuk mengatur tampilan plot seperti batas sumbu, judul, label, dan menampilkan grid. Lalu untuk rumus yang dipakai atau dalam konteks visualisasi ada fungsi sinus dan kosinus, ada koordinat dan bentuk geometri. Lalu ada vektor untuk panah dan konsep aliran yang disimplikasi. Jadi program yang saya gunakan ini menggunakan pendekatan yang berbasis pemrograman Python dengan bantuan pustaka visualisasi seperti Matplotlib dan pustaka komputasi numerik seperti NumPy. Dalam situasi ini digunakan diagram string plot sebagai alat visualisasi utama untuk menggambarkan arah dan intensitas kecepatan arah fluida. Diagram ini secara efektif merepresentasikan vektor dan kecepatan dua dimensi dan memberikan gambar intuitif mengenai program pola pergerakan fluida di sepanjang sekitar hambatan. Lalu aliran dasar yang digunakan dalam simulasi ini diasumsikan memiliki profil kecepatan parabolik yang umum digunakan untuk merepresentasikan aliran laminar dalam kanal. Profil ini diturunkan dari solusi analitik persamaan Navier-Stokes
dan aliran steady state yang tak termampatkan di antara dua plat sejajar dengan kecepatan horizontal atau komponen U, maksimum di tengah kanal dan menurun menuju batas bawah dan atas kanal. Kecepatan vertikal atau komponen V diasumsikan nol pada kondisi dasar tetapi akan mengalami perubahan sebagai respon terhadap keberadaan penghalang. Lalu untuk penghalang yang kotak bertingkat tadi, yang ini simulasi dengan penghalang kotak menunjukkan bahwa fluida mengalami perlambatan yang signifikan di daerah setelah penghalang, disertai dengan pembentukan area stagnasi di sekitar sisi penghalang. Selain itu juga, kecepatan vertikal yang awalnya nol mulai menunjukkan osilasi kecil sebagai akibat dari aliran yang harus menyiasati geometri kotak yang sudutnya tajam. Fenomena ini mirip dengan reticulation reticulation zone yang sering terjadi di belakang objek datar aliran laminar. Efek dari hambatan kotak ini cenderung bersifat lokal namun cukup mempengaruhi distribusi tekanan kecepatan sekitarnya. Lalu yang kedua, ada penghalang melengkung bergelombang atau wave curve. Sebaliknya juga dari yang penghalang kotak bertingkat tadi, pada penghalang melengkung bergelombang, ini aliran fluidanya ini menyesuaikan dengan pembentuk permukaan yang lebih halus, yang menyebabkan perubahan kecepatan yang lebih gradual dan pola aliran yang lebih kompleks namun lebih stabil. Kurva melengkung ini menyebabkan aliran yang mengalami akselerasi dan deselerasi berulang yang menciptakan pola gelombang kecepatan. Hal ini menyerupai fenomena streamlining di mana bentuk hambatan yang aerodinamis memungkinkan fluida untuk mengalir lebih lancar, mengurangi separasi aliran dan meningkatkan kontinuitas. Dalam visual stream plot, pola ini terlihat sebagai garis-garis aliran yang melengkung halus mengikuti kontur penghalang. Lalu untuk simplifikasi fisik dan numerik, hasil simulasi ini menegaskan pentingnya bentuk geometri penghalang dalam menentukan karakteristik aliran fluida. Penghalang dengan sudut yang tajam cenderung menghasilkan disrupsi aliran yang lebih kuat, sedangkan hambatan dengan kontur halus menghasilkan adaptasi aliran yang lebih natural. Pemahaman ini sangat relevan dalam konteks desain kanal irigasi, pengelolaan banjir, rekayasa hidrolik, di mana efisiensi aliran dan kontrol distribusi kecepatan menjadi aspek yang penting. Selain itu, pendekatan numerik yang digunakan dalam simulasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan metode seperti finite volume method atau FEM atau Lattice-Boltzmann method atau LBM untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada kondisi aliran yang lebih kompleks. Nah, untuk kesimpulannya, saya bacakannya secara umum saja, di mana kalau penghalang kotak bertingkat itu menciptakan disrupsi yang lebih tajam terhadap aliran, mengakibatkan perlambatan dalam kecepatan fluida, pembentukan zona stagnasi, dan serta munculnya osilasi kecil pada komponen kecepatan vertikal. Efeknya apa? Yang bersifat lokal namun signifikan, terutama pada sisi penghalang. Jadi, bisa diartikan kalau penghalang kotak bertingkat ini berarti dapat menghambat kecepatan fluidanya atau memperlambat kecepatan aliran airnya gitu. Jadi, sedangkan kalau penghalang melengkung bergelombang menghasilkan pola aliran yang lebih halus dan lebih stabil, bentuknya yang merupai streamline body, memungkinkan fluida menyesuaikan dengan kontur hambatan tanpa terjadi separasi yang tajam. Hasilnya adalah pola kecepatan yang lebih gradual dan kontinu, yang secara fisik menyerupai fenomena akselerasi dan deselerasi bergelombang dalam aliran laminar. Jadi bisa disimpulkan kalau aliran yang lebih cepat dilakukan itu adalah penghalang yang bergelombang, bukan yang kotak. Lalu ini ada daftar pustaka yang saya buat untuk jurnal-jurnal di atas. Mungkin segitu saja dari saya untuk presentasi proyek UTS saya, simulasi numerik pengaruh bentuk saluran terhadap pola aliran fluida dalam kanal terbuka. Sekian dari saya, mohon maaf sekali bila ada salah kata dan kekurangan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.